Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan untuk kita semua. Saya, Tania Angelita, mahasiswi semester 4 program studi Ilmu Hukum di Universitas 17 Agustus 1945. Pada kesempatan kali ini ingin mengerjakan ujian tengah semester mata kuliah Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum dengan dosen pengajar Dr. Hajah Siti Aisyah, SPD, MMMH. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kekerasan psikis dalam rumah tangga. Kekerasan psikis merupakan salah satu cara untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang dilarang yang dapat kita lihat pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Pada pasal ini disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkungan rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga. Nah, penjelasan tentang kekerasan dalam rumah tangga juga disebutkan pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Disebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Nah, dalam lingkup rumah tangga ini yang dimaksud seperti yang tertuang pada pasal 2 yang disebutkan bahwa lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi suami, istri, dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf A karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan atau orang yang bekerja, membantu rumah tangga, dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Nah, kekerasan psikis untuk definisinya tertuang pada pasal 7. Di sini disebutkan bahwa kekerasan psikis bagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf B adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, dan hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Nah, lalu tindakan apa saja sih yang termasuk ke dalam kekerasan psikis? Yaitu pernyataan atau tindakan yang dilakukan dengan amarah, dengan umpatan, dengan pelabelan negatif, dengan penguntitan, atau dengan tujuan untuk mengontrol korban agar melakukan apapun sesuai dengan keinginan pelaku. Lalu, selain itu, konflik taktik scale membedakan 20 ciri-ciri kekerasan psikis dan membaginya menjadi 3 kategori, yaitu agresi verbal, perilaku dominan, dan perilaku cemburu. Agresi verbal contohnya ketika seseorang menyatakan sesuatu yang mengganggu atau menciptakan emosi. Selain itu, perilaku dominan misalnya seorang melarang pasangannya untuk melihat, berbicara, atau berinteraksi dengan orang lain. Dan perilaku cemburu misalnya ketika seorang pasangan menuduh pasangannya memiliki hubungan lain di luar pernikahan. Dampak dari kekerasan psikologis ini juga sering dianggap remeh, padahal dampaknya dapat berupa turunnya kesehatan fisik karena meningkatnya tingkat stres, juga bisa kurangnya tidur, terus juga seringnya mimpi buruk, terus juga kurang fokus, gak bisa berkonsentrasi, terus juga keinginan untuk bunuh diri atau pikiran untuk bunuh diri yang tinggi, terus juga kemungkinan untuk bisa mengonsumsi obat-obat terlarang atau minuman beralkohol juga semakin tinggi, rasa takut yang tinggi, dan masih banyak lagi. Nah, untuk orang-orang yang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan psikis, dapat dijerat pada pasal 45. Di sini disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf B dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun
atau denda paling banyak 9 juta rupiah. Pada ayat 2 disebutkan, dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 3 juta rupiah. Selain itu, pada pasal 50 disebutkan bahwa selain pidana sebagaimana dimaksud pada bab ini, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku, dan penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu. Oh iya, buat teman-teman, aku juga punya informasi lain buat teman-teman yang sedang mencari universitas untuk melanjutkan kuliah atau mungkin mau belajar lagi. Kalian bisa mendaftar di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda atau lebih kenal dengan UNTAP. Buat teman-teman yang tertarik, banyak sekali jurusan-jurusan yang ada yang bisa teman-teman pilih untuk lebih tahu waktunya kapan, ada pagi, ada sore, ada malam, dan biaya kuliahnya berapa, biaya pendaftarannya berapa. Bisa mungkin langsung dicek di Instagram @pmb_untak Samarinda. Terima kasih teman-teman.